yang bikin pertanyaan langsung, yang bikin pertanyaan bejat langsung. Kenapa harus memberi pertanyaan seperti itu loh? Jadi gini. Jadi gini. Jadi gini. Jadi gini. Jadi gini. Dua 27. 28 lah ya. 27. 30 tahun. Umur 30. Kayaknya cocok sih umur segitu. Ngapain lama-lama gitu. Kayaknya sih itu udah umur-umur apa ya, udah sangat-sangat mateng dulu, anjir mateng ya, kayak semangka aja ada matengnya. Ya di situ kayaknya udah umur yang matang gitu ya untuk sebuah pernikahan dengan pertimbangan yang luar biasa. Soalnya udah memanage umur. Prediksi sih bakal nikah umur sekian. Umur itu kita insya Allah sudah mempersiapkan segalanya. Karena kan kalau muda-muda nikah, ntar takutnya dibilang anaknya sama kayak bapaknya. Tapi kalau ketuaan juga nggak enak sih. Dan mempersiapkan hormon juga sih. Kan harus vakum dulu kan. Sekarang kan banyak ini loh, banyak kayak vakum dulu. Sekarang banyak di vakum dulu, mempersiapkan kematangan lagi. 3. Mau anak 2. 2 atau 4 gitu. 2. 4 atau 11 lah ya. Kayaknya pas aja sih 2, kalau banyak-banyak tuh susah kayaknya ya. Bukan susah apa ya, kayak ngaturnya aja yang susah. Anak 1 aja kadang susah diatur. Soalnya kalau 2 itu kan program KB banget gitu kan 2. Tapi kalau lebih pun nggak apa-apa. Kata Cina tuh banyak anak banyak rezeki. Jadi banyak-banyak juga nggak apa-apa sih. Kalau kuat istrinya nanti. Kenapa 4? Ya kalau 4 kan nanti tak bikinin, tak suruh jadi anak band gitu. Ada yang drummer, vokalis, gitaris, bass. Itu udah pas 4 itu. 4. Dan kenapa 11? Ya nanti biar bisa jadi kesebelasan sepak bola atau futsal lah gitu ya. Kan seru aja gitu. Kayak kita di Bintan. Karena biar ada temennya, kemana-mana ada temennya. Selain itu kan di dunia ini semua berpasang-pasangan. Jadi asik kan kalau 2. Apalagi nggak jeda. Jadi langsung 2 brojol. Gembar siam. 2 cowok, 1 cewek. Kenapa 2 cowok? Kayaknya lebih menarik sih. Biar diajarin yang enak-enak gitu kan. Yang enak-enak itu misalnya jago main musik, jago olahraga gitu. Usia perkawinan awal itu belum siap untuk mendidik anak-anak yang ngeyel. Istriku kelihatan gak? Manggil dek, adek gitu kan. Kalau bahasa sana itu kayak manggil nu gitu kan. Nu tuh bahasa daerah gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya kayak ade gitu. Mami. Karena kebetulan saya orang Sasak dan panggilan orang Sasak itu kepada bapak itu kan mami kalau di sana. Ya itu sih pengen mempertahankan budaya aja sih biar nggak hilang gitu. Kalau buat istri saya juga nanti manggil mami aja nggak apa-apa. Kayaknya ayah deh. Atau nggak papa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bapak ngelihat sikon nanti. Mas, harga diri laki-laki itu seperti emas, mahal. Sebenarnya sih aku tuh nggak mempermasalahkan sih mau dipanggil apa aja. Oh ada satu yang pasti aku nggak mau dipanggil tuh kakak adik. Mungkin agak lebih anu kan dipanggil entah Mas ataukah Abang. Tapi punya anak nggak ya? Punya lah ya 11. Kita bikinnya dari sekarang ya. Nyicil. Pak dan Bu untuk mempertahankan kultur budaya Jawa. Papa, kayak ada kesan manjanya gitu. Ya dipanggil papa aja, papa atau ayah aja sih. Papa lah. Biar lebih sederhana aja gitu. Ngapain yang ribet kayak apa? Father, cok father. Jika 1 kali janji suci, dikatakan suci itu ya karena dia cuma 1 kali. Istri ya cuma 1 aja. Tapi kan kalau bosnya bisa jajan. Kalau boleh 4 kali lah ya. Karena katanya sunnah Rasul kan 4 kali. Ya tetap maunya sekali sih. Istrinya cuma 1 aja lah. Kalau misalnya misalnya ada istriku nanti duluan dipanggil ya bisa ada kemungkinan untuk menikah lagi. Kalau nikah sih istrinya sekali aja.
sekali aja. Istri satu aja gitu, gak perlu banyak-banyak. Kalau satu itu kayak ya udah, itu udah menjadi pilihan gitu, kecuali dia pergi gitu. Sekali untuk selamanya. Anjay. Anjay. Tetap yang satu keyakinan lah. Yang namanya satu keyakinan. Satu keyakinan. Itu keyakinan ya. Nyari yang satu keyakinan ribet juga kalau nikah beda keyakinan gitu. Misalnya kalau ngajakin ke gereja gitu, oh kok dia agak pergi, istrimu mana gitu, berat juga. Kemana-mana ya, berdua, ke masjid berdua, sholat bareng berdua. Ya kalaupun beda keyakinan, aku mau dia terjadi mualaf. Nanti kalau beda keyakinan ya nanti pasti ribet lah urusan-urusannya gitu loh. Mudah-mudahan jangan lah ya. Misal itu terjadi ya aku akan menggiring istriku ke sesuai keyakinan aku sih. Ini hubungan pernikahan, keluarga, aku nggak pengen ada urusan-urusan lain selain itu. Jadi biar nggak ribet sih. Satu keyakinan itu biar saling melengkapi gitu. Aku adalah raganya, dia adalah jiwanya. Asik sih sebenarnya. Sehari anaknya ke masjid, sehari anaknya ke kuil gitu. Kan asik. Sehari anaknya ngaji, sehari diajarin nyanyi-nyanyi di gereja. Asik gitu. Nanti masuk-masuk bisa lah. Beda keyakinan. Beda suku. Soalnya mungkin sama suku tuh kayak biasa aja gitu, kayak ya tetap dapat yang hal-hal yang dulu pernah dipelajarin, kayak budaya-budaya di tempat mereka tetap sama. Tapi kalau beda suku kayaknya asik sih. Nanti anaknya bakal seneng ketika bapaknya beda suku, mamanya beda suku gitu kan. Nanti kayak anak itu anak Indonesia, berbeda-beda sukunya. Satu suku. Kenapa? Karena ya kita sudah saling mengenal satu sama lain gitu, sudah tahu karakter suku satu sama lain. Jadi mungkin lebih ada keringanan gitu ya dalam hal itu. Kita lebih enak juga gitu, mungkin lebih dekat, bisa saling memahami gitu. Asik aja sih kayaknya. Kayaknya asik juga beda suku. Kalau maunya satu suku, tapi kalau misalnya beda suku ya nggak apa-apa. Jadi ingat mantan, Cok. Kalau nikah beda keyakinan berat juga ya. Kayaknya aku mikir ya. Nikah beda keyakinan ya sudah, kalau memang cinta itu buta dan cinta itu luar biasa, kayak lagunya Unmesh itu, ya udah jalanin aja gitu. Kayaknya nikah beda keyakinan tuh bisa lah, nggak harus saya ngikutin dia atau dia ngikutin saya gitu. Kalau dia ngikutin saya, bagaimana keluarganya, begitu juga saya ngikutin dia, bagaimana keluarga saya gitu. Mendingan ya nikah campur aja gitu, dia masih ngikutin keyakinannya, saya ngikutin keyakinan saya gitu, karena Tuhan itu cuma satu, men. Terserah sih, mau suku apa aja kalau aku, yang penting perempuan. Lawak dia bro. Di luar kota kayaknya ya. Jadi kalau udah nikah gitu, yang pertama mungkin mandirinya gitu. Terus yang kedua, nanti kalau lebaran ayo liburan ke tempat simbah, kayaknya seru aja sih gitu. Di kampung itu terlepas kampung sendiri atau bukan, yang penting lingkupnya, wilayahnya tuh kampung atau masih pedesaan. Secara geografis itu bisa dikatakan pedesaan itu. Setiap tempat akan membangun karakter dan mental anak itu secara masing-masing. Kayaknya harus kembali ke kampung halaman gitu. Soalnya di kampung halaman itu udah banyak cerita dari kecil gitu. Kalau di kota-kota tertentu itu kayak memisahkan kita dari orang tua. Kota-kota tertentu. Aku punya satu kota impian. Pengennya tuh ke Bandung, nggak tahu kenapa. Pokoknya kayak udah ngebayangin bakal suasana dingin, suasana puncak gitu kan, bakal bawa anak-anak liburan ke sana, main ke sana. Itu satu kota impian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bakal balik ke kampung halaman sendiri. Di dataran tinggi yang dingin-dingin, kayak Dieng, Bromo, atau mana-mana. Karena hal itu sangat prospek banget, strategis buat mendukung perkembangan seorang anak dan penciptaannya. Cita-cita satu rumah sih sama orang tua, karena ingin membalas budinya.
selama masa kecil membesarkan, menyekolahkan, mendidik sampai hingga akhirnya dewasa menanggung jawab hidup orang lain. Kalau bisa beda rumah, ya biar ada rindu gitu di antara kita, ada jarak, ada sepi. Satu biar mandiri tadi. Yang kedua, jadi kan setiap keluarga itu nanti punya problem masing-masing gitu, biar nanti problem itu nggak ikut campur dalam lingkup keluarga besar gitu, biar nanti kita mandiri menyelesaikannya sendiri, apapun hal itu kan nanti kita bisa melakukannya sendiri dengan keluarga kecil. Itu sih Lebih ke pengen rumah sendiri. Jadi yang namanya pernikahan itu kan lebih sakral lagi gitu kan. Jadi pasti banyak nanti permasalahan yang bakal dihadapi, baik di istri kita, baik di aku juga, dan baik di kedua-keduanya. Nanti kalau sampai satu rumah sama orang tua, kita bertengkar ini segala macem. Nah gimana dong, nanti orang tuanya bakal, aduh kayaknya nih dia nggak cocok deh sama ini. Apa aku suruh nikah lagi gitu ya? Nikah lagi dong. Kalau pengennya rumah sendiri tetap, tapi aku juga nggak akan mempermasalahkan ketika aku harus tinggal sama orang tua, entah itu nanti orang tuaku atau mertuaku gitu. Ribet cok. Kalau nikah sih semestinya harus rumah sendiri kayak, karena dengan adanya rumah sendiri itu kita bisa merasakan istri membutuhkan suami, suami membutuhkan istri gitu. Tapi lebih mendingan tinggal di rumah sendiri gitu, biar kalau ada apa-apa itu nggak kedengaran sama tetangga gitu kan. Sederhana secara konsep ya, itu kembali ke budget juga sih. Akan banyak membutuhkan dana dan materi itu ya setelah menikah, setelah resepsi itu akan lebih membutuhkan banyak materi dan dana menurutku loh. sederhana aja lah ya, karena kalau mewah nanti banyak ngabisin duit, toh juga duitnya nanti bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kan, mau beli mobil, mau beli apa, bikin rumah, buat ya beli apa, biaya sekolah anak, biaya kuliah anak. Mewah. Soalnya namanya impian ya pengen yang tinggi-tinggi aja dulu. Mau tercapai apa enggaknya kan tergantung nantinya, tergantung rezekinya juga. Nanti kalau pas udah hari H udah pengen ngelamar anak orang, kedua-keduanya nih saling menguatkan, saling mendukung baik dari segi finansial, kayaknya sesuatu yang mewah itu banget kayaknya. Tapi aku punya konsep nih, kalau nikah nanti pengen di suatu tempat outdoor gitu, terbuka dengan suasana hutan, bukan hutan banget sih, kayak terbuka lah, adem gitu kan, dengan pelaminannya di luar. Kayaknya enak banget ya, minimalis lah gitu. Mewah dong, nggak mau aku biasa-biasa aja itu. Kita harus merayakan apa itu perjuangan cinta gitu, karena cinta itu diperjuangkan dengan hal-hal yang luar biasa gitu. Harus yang mewah lah. Itu namanya menghargai perjuangan cinta dari seorang laki-laki, misal khususnya saya, dan menghargai perjuangan seorang perempuan sebagai istri saya nantinya gitu. Mewah, biar orang-orang di tempat itu merasakan hal yang mewah. Makan gratis, es krim, bakso ngambil sendiri, pesta berdiri nggak ada kursi. Selain itu kan menghemat juga kan, nggak pinjem kursi, nggak pinjem yang lain. Catering mas, cuciin sini, cuci. Oh iya, satu aku pengen konsep pernikahanku itu pokoknya serba hitam lah. Pernikahan iblis ya. Biasa-biasa aja lah, nggak menuntut dia harus yang seperti apa, kah saya yang harus seperti apa gitu. Intinya bisa makan aja lah, ngapain sih ngeribet-ribet gitu. Yang penting dia bisa makan, dia kenyang gitu, udah. Kayak lagunya siapa yang lagu dangdut itu kan, Gubuk Derita itu. Sederhana, pendiam. Jadi aku selingkuh pun dia tetap diem. Interaktif sih, apa ya kata lainnya, interaktif ya. Dan suka ngejok sih itu. Pengen suasananya tuh hangat gitu. Aku mau keluarga yang harmonis, romantis, nyantui, bijaksana gitu, slow gitu ya. Keluarga, jadi kayak misalnya anaknya sama bapaknya itu udah kayak bro gitu, bro. Bro, uang jajan habis bro gitu kan. Pengen istri yang tinggi itu menguntungkan ya. Jadi kalau nggak pakai meja gitu loh, bisa langsung gitu, nggak pakai meja gitu, iya maksudnya. Kalau mau ngambil gitu loh maksudnya.
Kalau yang tinggi yang sesuai sama aku itu susah men. Tinggiku itu hampir 190. Saya maunya itu istrinya yang di bawah saya, ya, pendek lah sebahu gini. Buat calon istri saya harus di bawah bahu dan nggak pendek juga sih ya. Imut sih yang calon istri yang pendek gitu. Lebih enak diangkat gitu kan, digendong gitu, dielus-elus rambutnya itu kan enak gitu. Dan kebanyakan mantan-mantan saya kan pendek-pendek semua mantan-mantan saya gitu. Kayaknya pendek aja ya. Soalnya kalau tinggi nanti nggak tahu diri aku. Ya kayaknya yang pendek, tinggi pun tinggi yang dikit lah dari aku. Tapi yang pastinya nggak tinggi-tinggi banget. Ya, standar lah, ideal. Pendek aja ya. Kenapa? Karena aku juga nggak tinggi-tinggi banget sih. Nanti kalau tinggi malah lebih tinggi dari aku susah nanti menggapainya. Woi gitu. Nggak harus hitam, nggak harus putih lah. Kalau memang istrinya putih ya disyukuri, istrinya hitam juga disyukuri. Karena ada skincare sekarang kan. Nggak putih amat sih. Kekuning-kuningan ya kayak gua kan kekuning-kuningan. Putih, papanya putih. Enggak sih. Enggak. Ya namanya juga impian kan, pengennya punya anak yang putih bersih gitu kan. Nanti siapa tahu gedenya nanti bisa jadi, nak kamu bapak jadiin objek buat video foto bapak ya. Hitam manis. Kalau putih aku juga nggak terlalu putih, nanti nggak cocok, nanti hitam putih kayak pisah aja gitu kelihatannya, nggak nyatu gitu. Ini konotasinya beda nih kalau montok nih. Bukan montok tapi yang berisi. Beda kalau montok sama berisi tuh. Kalau montok tuh kayak semuanya tuh over. Nggak tahu di bagian mana overnya. Pokoknya kayak berasa over aja gitu kan. Tapi kalau kalau berisi dia nggak gemuk-gemuk amat, nggak kurus-kurus amat, enak dilihat. Salah satunya itu. Yang biasa aja. Karena ya segala sesuatu tuh butuh proses dong. Masa mau yang tiba-tiba datang udah montok aja gitu. Nanti biar kita yang bikin dia ini. Kalau sepenangkepanku ya, kata montok itu pasti berlebihan toh. Ya pokoknya lebih lah. Entah apanya yang lebih, ada yang lebih tapi bukan kembalian. Ya montok lah. Kalau yang biasa-biasa aja itu nggak ada yang bisa buat mainan. Masa kita harus merombak sesuatu dari saat kita nikah kan, seharusnya kita udah tinggal menikmati waktu nikah gitu loh. Memetiknya. Sebenarnya sih inginnya yang montok sih enak. Yang bikin pertanyaan budget sambil travel. Jadi kan di tepi pantai gitu enak ya deh. Enaknya di kamar gitu kan, karena di kamar tuh luas gitu. Jadi bisa dibanting di sana, di sini gitu. Kenapa ada pertanyaan main di kamar mandi? Anda mau ngapain di kamar mandi? Ini udah tahu ada kamar, ada kasur yang memang sudah tempatnya itu loh. Di kamar mandi coba. Anjir. Kejedot bak mandi kan nggak lucu. Di kamar mandi kayaknya ya. Ya kayaknya seru aja gitu sambil mandi gitu. Kalau selesai bisa langsung mandi gitu kan. Nggak kayak kalau di kamar selesai itu bersih-bersih kamar, terus nanti mandi ke kamar mandi lumayan jauh gitu, ribet-ribet gitu. Kayaknya asik gitu barengan mandinya. Pokoknya kamu baik-baik aja di sana dulu. Aku bakal dengerin nih doa-doa kamu setiap malam, setiap seperempat malam kamu doain aku bakal coba dengerin deh. Siapa tahu ada nama aku di situ kan. Jadi aku berusaha peka nih. Oh ini nih jodohku, dan aku bakal menjaga diri buat kamu. Iya. Banyak-banyak belajar soal kepribadian sih. Untuk calon istriku, siap-siap aja bersuami seperti aku. Siapkan mental untuk bertemu aku dan jangan hamil dulu ya. Itu jangan hamil dulu. Tunggu aku itu. Jangan bergaul ke banyak-banyak cowok. Karena pergaulan antara beda jenis itu akan menimbulkan suatu rasa dan kenyamanan. Dan aku takutnya kalau kamu nyaman sama dia, kamu diapa-apain sama dia, aku tinggal sisa dong. Sayang, jika kau mendengar ini,
Aku sudah membuat ratusan puisi. Semoga jawaban dari puisi itu adalah kamu. Aku tunggu kamu. Tunggu. Dinda. Cantik. Jangan ambil duluan. Akad. Yuk. Iya. Buat yang nonton video ini, jangan lupa Like, Di komen. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian.